Oke, kembali lagi bersama Damar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketujuh materi mata kuliah pengenal rekayasa perangkat lunak. Jadi ketujuh materi itu tuh ada topik pertama itu tuh ada apa pengenalan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak ya, setahu saya. Terus yang kedua itu topik kedua proses dari rekayasa perangkat lunak sendiri. Terus yang topik ketiga itu adalah analisis dan desain sistemnya. Topik yang keempat itu SDLC atau Software Development Life Cycle. Yang untuk topik kelima itu kalau nggak salah itu rekayasa perangkat lunak yang terprogram terstruktur. Lalu untuk topik yang keenam itu rekayasa perangkat lunak yang berorientasi pada objek atau PBO, tahu saya. Terus untuk topik yang ketujuh itu terakhir yaitu UML. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu dari pengenalan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan dari perangkat lunak sendiri. Perangkat lunak sendiri yaitu eh, sebuah program komputer menurut saya atau data yang terdokumentasi. Eh, ini apa ya? Seperti mencakup jenis-jenis perangkat lunak yang seperti kayak web dan aplikasi gitu. Hmm, dan biasanya ini perangkat lunak sendiri ini memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kayak misalnya kayak di Line dan WA ini sebenarnya kan sama ya, tapi memiliki karakteristik yang berbeda sebenarnya. Selanjutnya yang yaitu rekayasa dari perangkat lunak sendiri. Di sini saya jelaskan yaitu rekayasa perangkat lunak sendiri yaitu adalah disiplin ilmu yang mencakup sebuah aspek produksi dari perangkat lunak sendiri. Mulai dari tahapan awal seperti spesifikasi dari sistemnya hingga pembayaran sistem setelah digunakannya. Dengan fokus utamanya menurut saya itu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan sederhana menurut saya. Selanjutnya saya menjelaskan topik selanjutnya yaitu topik kedua yaitu dari proses rekayasa perangkat lunak sendiri. Rekayasa perangkat lunak sendiri itu tuh menurut saya apa ya? Seperti kita nih membahas dari proses-proses dari serangkaian tindakan kita dalam mengerjakan perangkat lunak kita sendiri. Seperti kayak komunikasi kita dengan tim, eh, perencanaannya, dan permodelannya, pemodelan dari sistem itu tersebut, dan pelaksanaannya. Kemudian di selanjutnya itu publikasinya, gitu. Menurut saya pribadi ya, mungkin setahu saya menangkap yang begitu, ya mungkin gitulah. Ini ke topik yang ketiga, analisis dan desain dari sistem. Menurut saya itu analisis sistem itu seperti proses memahami apa yang kita butuhkan dari pengguna atau user untuk membuat sebuah sistem tersebut. Dengan tujuan yaitu mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem
untuk memenuhi spesifikasi dari user tersebut, seperti spesifikasi dari kebutuhan fungsionalnya dan non fungsionalnya. Kemudian dari desain sistem sendiri menurut saya itu seperti proses yang merancang merancang sebuah sistem tersebut, seperti merancang modelingnya atau perancangannya, seperti planningnya itu. Dan di sini nih gimana ya, desain sistem ini tujuannya seperti mendefinisikan bagaimana sistem akan dibangun ini, seperti kita memberikan contohnya gitu, mendesain contoh seperti model atau apa ya, prototype seperti itu. Selanjutnya topik yang keempat yaitu SDLC, atau bisa disebut tuh panjangannya Software Development Life Cycle, yaitu sebuah siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Kurang lebihnya ini seperti apa ya? SDLC ini seperti kerangka kerja yang mendivisikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari awal hingga akhir. Ini seperti apa ya? Konsep payung yang menaungi berbagai model proses gitu menurut saya. Di sini dan tahapan-tahapan dari SDLC sendiri, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua itu ada analisis kebutuhan, dan yang ketiga itu ada desain, dan yang keempat itu implementasi atau codingnya atau programnya, penulisan program. Yang kelima yaitu ada pengujian atau testing. Terus yang keenam itu ada penerapan, atau bisa juga tuh disebut maintenance, pemeliharaan ya. Untuk yang saya ketahui ya, di SDLC ini memiliki beberapa model, tapi yang setahu saya yang paling umum digunakan itu adalah model waterfall dan model agile. Yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah model agile. Untuk waterfall kurang lebihnya sama, tapi dia tingkatnya urutan langkahnya yang berbeda, sedikit berbeda. Untuk agile itu kan dia bisa, bila ada kesalahan atau kekurangan di bagian di tengah-tengah tahapan itu kita bisa kembali. Namun jika waterfall, jika ada kesalahan atau kekurangan di tengah-tengah langkah, itu tidak bisa kembali. Oke, selanjutnya itu topik kelima. Untuk topik kelima sendiri tadi itu adalah rekayasa perangkat lunak yang berprogram secara struktur. Pengertiannya yaitu gimana ya? Menurut saya itu pemrograman terstruktur itu tuh seperti kita fokus dalam metodologi pengembangannya, yang menggunakan konsep-konsep seperti memecah masalah-masalah itu menjadi skala kecil atau modularitas. Terus struktur kontrol dasarnya itu seperti gimana ya? Kita mengerjakan seperti mulai urutan atau ya urutan, terus seleksi, terus kita beri pengulangan gitu. Terus dari prinsip utama dari pemrograman yang terstruktur, prinsip utamanya yaitu menghindari dari perintah yang membuat kode dibaca itu seperti apa ya, debug lah, atau salah masuk kode gitu, salah memasukkan kode. Biasanya metode ini nih sering digunakan lagi seperti untuk apa ya, sistemnya skalanya lebih kecil karena lebih mudah. Untuk skala yang lebih besar itu saya untuk pemrograman infrastruktur ini sebenarnya bisa,
tapi sedikit tergantung tergantung dari kita pribadi masing-masing menggunakannya. Oke, selanjutnya masuk ke topik ke-6, yaitu rekayasa perangkat lunak dengan pemrograman yang berorientasi dari objek atau PBO. Yaitu menurut saya tuh PBO sendiri itu yang dia ini berfokus pada metodologi pengembangan yang melihat sistemnya sebagai kumpulan objek, bukan sebagai modularitasnya, yang saling berinteraksi, di mana setiap objek adalah instansi atau suatu kelas, gitu. Untuk tadi yang pemrograman struktur dia lebih ke modularitas ya. Kalau yang PBO sendiri itu dia lebih ke dimana objek itu tuh diibaratkan seperti instansi atau suatu kelas. Konsep dari PBO sendiri itu seperti enkapsulasi, yaitu menggabungkan data dan fungsi yang mengoperasikan data ke dalam unit kelas itu seperti itu. Terus ada inheritance atau pewarisan kemampuan dari suatu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain gitu. Terus ada polimorfisme, yaitu kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk dari berbagai kelas, atau istilahnya banyak implementasinya banyak gitu. Terus ada abstraksi, yaitu menyembunyikan detail dari implementasi sendiri dan hanya mengambilkan fungsionalitasnya yang relevan gitu. Selanjutnya masuk ke topik ke-7, yaitu UML atau Unified Modeling Language, yaitu bahasa standar dari bahasa standar visual untuk mencetak biru atau blueprint dari sebuah sistem tersebut yang berorientasi dari objeknya. Terus UML biasanya itu digunakan untuk memodelkan proses, arsitektur, dan perilaku sistem sebelum dan selama tahapan implementasinya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari UML, yaitu ada 2 jenis. Ada yang diagram terstruktur dan ada diagram perilaku. Untuk diagram yang terstruktur, dia yang pertama itu dia adalah diagram kelas. Diagram kelas sendiri itu tuh dia menunjukkan sistem yang terstruktur seperti yang di PPO tadi. Selanjutnya ada diagram komponen, di mana diagram komponen ini menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak digabungkan. Gitu. Selanjutnya itu diagram perilaku. Yang pertama itu tuh adalah use case. Use case sendiri ini seperti menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang penggunanya. Dan ada diagram activity atau diagram aktivitas. Diagram aktivitas sendiri ini menunjukkan bagaimana aliran kerja atau proses sebuah sistem tersebut. Selanjutnya ada diagram urutan atau sequence diagram. Sequence diagram itu dia ini seperti menunjukkan sebuah urutan interaksi yang terurut dari urutan pertama hingga akhir, terstruktur gitu ya.
tapi interaksinya itu antar objek waktu waktu ke waktu, urutan waktu ke waktu gitu. Mungkin cukup penjelasan apa penjelasan mengenai singkat mengenai topik-topik dari 7 pertemuan terakhir mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.